berinovasi seperti Kak Dewi. Dan actionnya pun akan ada positive vibes. Kita akan meradiasikan positive vibes. Ada suatu penelitian dari Jepang di mana terdokumentasikan dalam buku The Power of Water ya. Jadi kalau air itu ya kita berikan kata-kata yang positif, maka partikelnya menjadi positif. Makanya ada air doa. Orang mau minum itu kasih doa gitu. Maka akan jadi positif. Tapi kalau air itu diberikan kata-kata yang negatif, maka partikelnya akan menjadi negatif. Nah, tubuh kita 75% adalah air. Apa yang terjadi kalau everyday kita mendengarkan kata-kata positif, motivasi dari Mbak Dia, dari Mbak Tere, Mbak Dia, Mbak Uni, Mbak Tere, Mbak Julia, Mbak Uni, ya Mbak Nanda juga mereknya saya sebut. Kita membesarkan anak kita Mbak Julia ya, maksudnya anak saya sendiri, Mbak Julia sendiri, dengan puji-pujian. Ade alhamdulillah sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, maafnya habis, terima kasih, selamat. Dia akan menjadi pribadi yang bagaimana? Positif. Confidence, karena dia tidak percaya diri. Tapi kalau dari kecil si anak itu diberikan dikit-dikit dimarahin, ditabok, kalau kita main fisik, salah dikit dimarahin. Kayak gitu aja nggak bisa. Dek, coba cariin bajunya ayah di dalam. Nggak ada. Cari pakai mata gitu. Gila. Maka dampaknya buat psikologi yang bersangkutan langsung bagaimana? Tertekan. Tidak Insecure. Jangan cuma menjadi anak yang insecure, tidak percaya dan sebagainya. So, hati-hati dengan kata-kata teman-teman ya. Jadi mulai sekarang mari kita biasakan memberikan kata-kata yang positif. Karena kata-kata kita itu akan membantu membangun partikel-partikel dalam darah kita. Yang pesan adalah air mani. Hati-hati dengan bentakan. Untuk anak kecil, bentakan itu akan menghancurkan atau mematikan sekian miliar sel. Dan untuk menumbuhkan lagi akan susah. Maka barangkali kalau Bapak dulu pernah dibentak oleh orang tua, nggak apa-apa. Maksudnya orang tua kita waktu itu belum membaca literatur, pengetahuannya masih terbatas. Mereka hanya ingin menjadi orang yang baik dengan metode yang menurut mereka baik. Menurut mereka yang baik itu ya seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu maka hindari gitu ya. Jangan dikit-dikit bentak. Itu aja. Nah, itu saat itu miliaran otak sel dia itu mati. Dan untuk tumbuh lagi akan sulit. Kalau nggak sudah dewasa, tentunya sekarang ingat yang saat kita dibentak ya. Yang terjadi pada kita apa? Pakai blank. Saat itu kemudian itu juga sekian partikel-partikel dalam tubuh kita itu menjadi berantakan. Untuk membangun mood lagi agak susah. Begitu kita lagi pagi-pagi, kemudian belum apa-apa sudah. Jadi hati-hati dengan pikiran, karena itu akan termanifestasikan ke dalam lisan dan akan terwujud dalam tindakan. Alright? Yes. Baik. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus berpikir positif? Supaya lisan dan sikap juga keluar positif. Agar yang terjadi positif juga. Supaya lisan dan tindakan yang keluar juga positif. Baik, dengar Mbak Teri. Yang lain? Agar apa yang kita lakukan juga positif juga, yang dilihat orang kita positif. Betul. Agar kita memasarkan orang yang positif dan itu juga benar. Baik. Selain itu, ada beberapa hal yang tentang positive thinking. Sebelum ke sana kita akan coba masuk dulu ke definisi positive thinking. Mari kita baca bersama-sama. Positive thinking means approaching life's challenge with a positive outlook. Maksudnya apa? Pikiran positif akan menarik kehidupan kita, mengubah tantangan di hidup kita menjadi hasil yang positif. Baik. Positive thinking berarti Approach menarik. Mengubah. Menarik. Approach apa? Approach Mendekati. Atau menghadapi tantangan hidup cara pandang yang positif. Ya, semuanya itu dibawa dengan cara yang positif. Terbang nih sama-sama dia nggak apa-apa juga. Kita akan hadapi itu. Namanya orang juga tidak semuanya itu negatif. Ada juga sisi positif. Nanti saya akan banyak belajar dari sambil yang sudah malang melintang sebagai seorang dosen. Waduh, dapat pelatihan di GITC 8 hari lagi. Ada Pak Yoga lagi. Waduh. Ya nggak apa-apa. Kita nikmati. Mungkin dalam 8 hari ini kita akan banyak belajar. Akan belajar tentang sesuatu yang baru di GITC.
Iya, nikmati rasa sakit. Karena Quotes. melalui rasa sakit itu, Quotes of the day. melalui rasa sakit itu Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kok gagal terus, gitu kan ya Mbak Ayu itu. Apa? Mbak Ayu sebelum masuk tentara dulu masuk kemana? Daftar kemana? Polwan. Yang gagal itu. Banyak, nggak usah disebutin, panjang. Sedih udah sampai speechless nggak bisa cerita. Jadi mungkin memang sebaiknya Mbak Ayu digagalkan di sana. Karena kalau Mbak Ayu memaksakan diri, takutnya itu nanti justru gagal. Kenapa hubungan Mbak itu gagal dengan yang lalu-lalu? Mungkin ada sesuatu yang tidak baik kalau itu dipaksakan. Kenapa Mbak Nuril ditolak oleh mantan calon mertuanya beliau? Bagus ada sesuatu yang kurang baik kalau itu nanti ditunjukkan. Dipaksakan. Kita masih sedang development dan waktu dia gagal, ya sudah dia coba lagi. Dan saya katakan bahwa yes Mbak, untuk menjadi seorang pramugari itu perlu suatu kedewasaan, kekuatan mental, kebijaksanaan. Takutnya waktu itu Mbak masuk dan mentalnya belum siap, Anda di kemudian penumpang dikit langsung ambil. Dan barangkali orang tua Anda masih ingin meluangkan waktu bersama Anda, makanya sengaja digagalkan sampai 12 kali. They want to spend some time with you. Dan saat mereka sudah ikhlas melepas Mbak, di percobaan ke-13 lah kemudian Mbak diizinkan atau dikabulkan doanya untuk masuk menjadi pramugari. Nah, once sudah menjadi pramugari kan waktunya itu sudah milik perusahaan. Schedule-nya dia udah ikut perusahaan. Jadi agak susah untuk keluar. Selain itu juga ada satu kru waktu itu, waktu flight training, teman-teman satu batch-nya dia rata-rata lulus, tinggal dia yang nggak lulus. Itu pas bulan puasa lagi. Kalau nggak lulus, otomatis dia harus ikut reinforce. Setelah itu baru nanti di recheck seperti itu. Nah, karena dia waktu itu puasa dan kemudian semuanya pada lulus, langsung sign kontrak dan langsung terbang, ikut penerbangan peak season ya untuk lebaran. Dia mau masuk ke GTS waktu itu sama di bawah. Saya tanya kenapa nggak kamu? Iya Pak, teman saya udah pada lulus, saya lihat mereka terbang dari pramugari. Saya masih harus reinforce. Iya Mbak, enggak. Coba kita lihat sisi positifnya. Kalau Mbak sekarang tanda tangan kontrak, berarti nanti pas dari Idul Fitri, pas lebaran Mbak nanti bisa jadi Mbak, orang tuanya Mbak masih pengen lebaran bareng-bareng sana. Jadi untungnya Mbak sekarang gagal, karena nanti Mbak masih bisa Idul Fitri sama kan kita itu hidup itu nggak sendiri. Ada orang-orang yang saat ini mendoakan kita, we never know doanya mereka apa. Dan sengaja Tuhan gagalkan Mbak agar barangkali kita bisa bersama di hari raya Idul Fitri. Karena memang dia setelah itu reinforce setelah lebaran dan satu case lagi, waktu itu satu batch ya, ada sekitar 24 orang, semuanya sudah lulus juga, satu orang tertahan-tahan, dia sedih, dia harus reinforce. Tapi ternyata ada hikmahnya, kenapa? Kemudian 21 orang, sekian orang lainnya, itu langsung ditransisikan ke sel ATX CRJ, dan kemudian terbang atau dipindahkan ke base yang lain. Hanya dia satu-satunya yang selamat, tidak dipindahkan ke base yang lain, karena dia gagal terus. Akhirnya di situ dia kemudian merasa bersyukur, mungkin pas saya dulu pernah gagal. Kalau saya lulus mungkin saya akan diikutkan ke outpace. Jadi kadang kegagalan kita itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Betul? Betul. Karena Tuhan tahu bahwa di depan itu ada sesuatu yang buruk. Dan kalau kita memaksakan kehendak kita, takutnya kita tidak akan kuat. Apakah akibatnya kan? Jadi sengaja digagal. Tapi yang namanya manusia itu kadang egois. Tapi saya maunya dia, Tuhan. Tapi saya maunya terima di instansi ini, itu sebagainya. Ya namanya manusia kan kita hanya tahu apa yang ada di depan mata. Kita nggak tahu masa depan kita apa yang akan terjadi di depan. Jadi makanya kemudian dalam ini ya di Al-Quran ini mohon maaf. Jadi bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Atau bisa jadi kita benci sesuatu tapi itu baik. So kita sebagai manusia tugas kita adalah berusaha
kemudian kita berdoa, hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan pasti sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Alright? Mantap ya. Kita berikan waktu dulu pada semuanya ya. Ini tausiah Ramadan saya sudah Mario. Mario Teguh. Apa? Yoga Teguh. Anyway, number 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. It involves making the most of potential diversification, trying to see the best in other people, and valuing yourself and your abilities in a positive way. Ini melibatkan apa? Making the most of potentially bad situations. Penyebab situasi buruk. Mencoba mencari sisi yang Sisi positif positif dari orang situasi yang lain. negatif. Jadi seburuk apapun situasi, insya Allah selalu ada sisi positif. Nah, ini kita sambil bisa menakar seseorang. Kalau ada suatu masalah, ada orang-orang yang komplain terus, kayaknya nggak ada solusi. Tapi ada juga yang, oke nggak apa-apa, coba kita cari jalan keluar. Jadi di situ kita bisa menakar saat kita di press, gitu ya. Ada orang-orang yang benar langsung berubah jadi negatif, ada yang tetap stay positif. Stay positif kita baru akan diuji kalau teman-teman dapat masalah nanti. Kalau sekarang ini nggak ada masalah, kita masih bisa stay positif. Kalau one day akan di press ya, akan kena masalah, istilah begitu. Apakah kemudian kita jadi panik, gelisah, kemudian keluar kata-kata yang negatif ya, kata-kata yang demoralizing, demotivating ya. Aduh, sesuatunya nggak akan bisa, nanti kita panik, gimana sambil ini, aduh nggak ada persiapan, gini-gini. Di sana nanti baru akan diuji. Nomor 2 adalah trying to see the best in other people. Artinya apa? Mencoba melihat sisi terbaik dari orang lain. Dari orang lain. Hindari ngomongin orang. Hindari apa? Julid. Ya namanya orang manusia itu nggak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Kenapa Mas? Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang terletak. Ya namanya orang kadang juga ada luputnya. Selain dia melakukan apa ya, hal yang negatif, dia juga berbuat baik pada kita. Ada sisi positifnya juga. Jadi ya kita proporsional saja. Kan seperti yin dan yang gitu ya. Jadi Ya, ada yin dan yang. negatif, ada positifnya. Masa iya semuanya itu negatif? Gitu. Masa iya Mbak Dewi itu semuanya negatif? Ya emang iya. Manis nggak Mbak Dewi? Manis? Iya. Iya. Akhirnya bilang manis. Nomor HP di rumah. Kenapa? Pulsa masih ada. Udah habis nih. Udah nanya aja. Plastik saya itu kan kayaknya bunyi-bunyi. Enggak nanya, Pak. Baik. Next, viewing yourself and your abilities in a positive way. Artinya Melihat kemampuan diri sendiri diri kita dari sisi positif. kemampuan kita dengan cara yang Positif. kita tumbuhkan kebiasaan melihat diri kita dengan cara yang positif. Kita ini kan semua adalah apa ya, produk terbaik dari Tuhan ya. Kalau apa namanya itu, dari awal kan kita adalah pemenang gitu kan ya. Dari sel yang bisa memenangkan pasangan hingga masuk ke sel tertentu. Kemudian Tuhan juga sudah melengkapi dengan akal budi. Anda semuanya dia sosok-sosok yang spesial. Dari sekian banyak orang hanya 12 yang masuk ke sini. Dari 250 juta orang hanya orang-orang tertentu yang bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Itu spesial. Mbak ini pernah bertemu langsung dengan Pak Jokowi, bertemu langsung dengan Bu Iriana, Ian Etes, Mas Kaisang, Mas Gibran, sama gitu. Tapi Mbak ya, mereka sudah sering bertemu dengan Kaisang. Mbak Tere yang di sana itu Mbak Yulia, Mbak Rizky Pratiwi itu dari Pak SBY ya, atau bahkan dari sebelum Iya, SBY. dari Pak SBY. Dari Pak SBY sudah sering melayani dulu, melayani almarhum Ibu Ani gitu ya. Kemudian sekarang kayak tanya Pak Jokowi, mereka sering kali. So, bukan mereka adalah sosok yang spesial. Yes, God spesial. Terima kasih. Jadi tentunya mbak-mbak ini ada alasan kenapa yang dipilih ada nambah. Bukan ini. Ada suatu amanah ya,
yang tentunya tugas berat ini hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang spesial. Jadi kita manfaatkan kepercayaan itu. Means ada orang-orang yang percaya pada kemauan. Dan tentunya seberat-beratnya ada masalah atau ada ujian di tugas ini, ingat Tuhan tidak akan membebani suatu kaum atau manusia melebihi dari kemampuan Tuhan. Kalau itu berat, barangkali Tuhan ingin mengetes kekuatannya. Berat ingin mengetes kuatnya. Barangkali Anda sedang disiapkan untuk suatu beban yang lebih berat lagi di kemudian hari. Menghadapi senior yang toksik atau atasan yang toksik, itu apa-apa. Latihan kekuatan fisik atau mental. Karena one day di depan barangkali ada yang lebih jauh lagi, yang lebih toksik lagi. Tapi at least Anda sudah terlatih. Alright? Baik. Kemudian benefitsnya apa? Seperti yang disampaikan tadi, kita lanjutkan. Pertama, longer lifespan. Artinya apa? Kita memiliki umur yang lebih panjang. Karena kemudian segala sesuatu kita kita juga akan less stress ya. Jadi mengurangi stres. Kita tidak overthinking, tidak panikan. Increase resistance to common cold. Meningkatkan daya tahan pada tubuh. Daya tahan tubuh terhadap flu ya, flu yang sangat biasa. Dan juga kita punya better stress management and coping. Kalau ada masalah dikit, cuma ini. Cuma ditendang aja. Ya elah. Gitu aja. Ya elah. Ini bilang yang baru lulus elah, cuma gitu aja. Ya udahlah. Jadi itu kan kita perdebat kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di atas kita bersyukur, kalau di bawah kita bersabar. Yes. Mantap. Pas dulu semua. Tiwi yang manis. Mbak Tiwi yang nachos. Pokoknya sebelum kita Tiwi yang bisa, nachos. kita harus menentukan nachos itu apa ya. Baik, kalau enggak sertifikatnya kami tahan. Ya elah mas. Kemudian lower risk of cardiovascular disease related death. Artinya apa? Mengurangi resiko kardiovaskular, penyakit jantung. Mengurangi resiko terkena Kematian. penyakit jantung. Ya, karena kalau orang stres ya, banyak masalah kan dia berarti tidak bisa kok. Tekanan jantungnya akan bertambah, pikirannya akan bertambah. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, salah satu pesannya apa? Tidak boleh nanya. Nggak usah dipikirin dulu. Mikir yang begini aja. Karena biasanya orang sakit itu selain fisiknya jatuh, pikirannya juga mentalnya juga sedang. Ya Mbak Julia, nggak usah terlalu dipikirin. Itu sudah ada yang mikir. Yang Manuril, yang di Makassar nggak usah terlalu dipikirkan. Udah ada yang di sini. Mas Yogi tadi kan. Ada di GTS itu namanya Mas Yogi, Mbak. Mau saya panggilkan? Staff IT. Ya jangan terlalu dipikirkan. Kemudian increase physical well-being, meningkatkan apa? Physical well-being. Daya tahan. Well-being itu seperti bentuk fisik kita atau kayak kebagusan fisik kita. Kalau orang biasanya banyak masalah, biasanya raut mukanya bagaimana? Kalau orang banyak masalah, raut mukanya bagaimana? Merut. Tidak bersedia. Merut ya. Kayaknya orang ini ada masalah ya. Jadi cepat kering. Tua ya. Cepat tua. Tapi kalau orang itu selalu happy, biasa kan kelihatan. Right. Better psychological health, punya kesehatan psikologis yang lebih baik. Kemudian reduce priority during old age, mengurangi kepikuan maupun kita tua. Baik. Sampai di sini tentang positive thinking, ini discussion. Jadi kita sepakat kita selalu positif ya. Masalah dalam hidup akan kita hadapi dengan kekuatan mental kita, yang positif. Anggap saja ya kayak cuma gitu lah. One day saat Mbak sudah dewasa nanti usianya pertama akan flashback. Iya ya, saya dulu di usia 20 tahun itu sempat nangis gara-gara ini. Karena one day kita lebih kuat ya, dan seperti kayak ya memang seperti itu aja. Right? Nah,
pada intinya seperti ini. Jadilah seperti air ini. Kalau kita misalkan taruh air soda itu kita kocok, apa yang terjadi? Meledak. Kalau kita buka akan muncrat. Berbuih. Jadi orang-orang yang negatif, orang-orang yang reaktif seperti air soda. Karena masalah dikit bereaksi, senggol dikit bacok, terus dikit parah-parah. Gitu. Ada rambut dikit di omeletnya, komplain. Untuk bahan kopi dikit, mana-mana. Right? Tapi kalau air putih itu kita taruh di dalam botol dan kita kocok sekuat mungkin, apa yang terjadi? Tetap. Iya tetap. Kan hidupnya kalem, santai. Ya segala masalah. Namanya omelet nggak apa-apa, ini masih cinta. Bisa saya biasa dikit. Analoginya juga seperti ini. Bapak kalau misalkan punya gelas kecil gitu ya, dikasih sambal, dikasih air kemudian dikasih sambal, rasa airnya akan jadi seperti apa? Pedas. Dikasih garam, Asin. akan jadi asin. Dikasih gula, Manis. right. Tapi kalau kita ke laut ya, dan kita memandang lautan luas, kita dan air laut itu kita kasih sambal, kemudian kita rasakan dari laut itu rasanya apa? Asin. Tetap asin. Kalau kemudian kita kasih gula, kita ambil, kita tuangkan gula sekilo, sampai ke laut, kemudian kita ambil air lautnya dari laut itu, kita rasakan. Tetap asin. Kita kasih cheesecake, plus gitu kan, sakontainer gitu kan. Terus kita rasakan. Asin. Tetap asin. Intinya apa? Milikilah hati seluas samudera. Quotes 3 Jadi, kan. posting. Quote ketiga saya tadi. Quote keempat, Mbak Neski tadi manis. Bisa aja. Ada lipstiknya. Saya nggak kuat pilih tadi. Udah mau pulang Ada yang San. mau disampaikan? Kalau biar saya selesaikan dulu ya. Dari sini. Mbak Nuril, kalau ada yang mau disampaikan, kita jawabin aja. Tiga. Baik, intinya apa? Kalau hati kita luas ya. Jadi mau ada emosi berupa sambal, mau emosi berupa gula macam-macam. Kritikan, komplain, masukan, kalau hati kita memang sudah luas, itu kita akan legowo. Oh iya, namanya saya juga kadang salah kan. Oh mungkin dia kenapa komplain keras karena barangkali memang ada masalah dan itu terbawa waktu itu. Oh tadi saya ingatkan mungkin dengan cara yang keras, mungkin cara kerasnya itu bentuk kasih sayang dia. Dari semua kok saya yang ditegaskan, oh nggak apa-apa, berarti dia melihat ada sesuatu yang spesial dari diri saya, kenapa bukan saya yang dia. Jadi kemudian akhirnya insya Allah pikiran kita akan positif, hati kita selalu tenang, selalu nyaman menjalani hidup, dan semua akan terasa ini. Alright, kita berikan puas kepada semuanya ya. Hey. Pak Yoga izin. Ya, Mbak Dewi. Misalkan dalam suatu masalah itu kita selalu berpikiran positif, terus kemudian di masalah yang sama begitu lagi begitu terus, apa itu tidak mengabaikan emosi kita, terus menjadikan kita tuh apa ya, kalau emosi diabaikan Nggak mencintai diri sendiri. tidak mencintai diri sendiri atau tidak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, karena kan tidak mungkin kita selalu dalam keadaan yang selalu positif juga menghadapi orang yang negatif gitu misalkan. Karena kita juga punya perasaan, apalagi misalkan wanita lebih pakai perasaan. Terus kalau kita selalu mengabaikan emosi kita dengan ya udahlah mungkin kayak gini, atau ya mungkin dia ya selalu tetap berusaha berpikiran positif, apa itu tidak mengabaikan emosi kita dan bentuk ketidakcintaan kita pada diri sendiri. Baik. Jadi sebenarnya ini masalahnya masalah yang sama tapi terjadi berulang-ulang. Dengan orang yang sama tapi terjadi berulang-ulang. Baik. Masalah berarti root cause-nya di orangnya. Ya, orangnya. Nah, in all seriousness bahwa positive thinking akan mengajar kita bagaimana kita mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi orang. Jadi pertama barangkali kita baru kenal, kemudian orangnya seperti ini, ya udah kita memang merasa agak kecewa seperti ini. Sedih sih sedih, tapi ya kita sedih juga tidak akan mengubah situasi. Tapi kemudian dari sini kita belajar next time kalau kita ketemu orang ini kita harus hati-hati.
Jadi hindari sesuatu yang barangkali akan menjadi atau menyulut konflik, dan juga barangkali kita akan coba cari cara-cara untuk mencarikan suasana dan mengatakan sejelek-jeleknya orang pada kita pasti ada circle-nya dia, ada orang-orang yang kemudian tidak akan dia sakiti. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa sedikit masuk ke kategori orang yang tidak akan dia sakiti. Kalau memang kita ingin dia baik sama kita, berarti kita nggak berusaha. Kita nggak bisa menuntut orang itu untuk berubah. Mbak pahami aku dong, saya pahami saya. Tapi bagaimana kita bisa mencoba agar kemudian barangkali kita luluhkan hal ini. Mungkin sekarang hatinya masih tertutup pada kita, makanya kata-katanya barangkali toksik, sikap dia pada kita barangkali agak keras dan sebagainya. Nah, the question adalah dengan positive thinking itu kita mencoba melihat memilah-milah. Ini sifatnya emosional, ini sifatnya lebih logik. Jadi yang emosional barangkali tetap kita rasakan, tapi dengan kemampuan logika itu kita tetap bisa berpikir jernih, mencari solusi dengan kepala dingin. Jadi mbaknya selama ini terbangnya agak toksik. Kira-kira caranya biar agak toksik bagaimana? Karena kalau kita sifatnya negatif, kita menyerah pada keadaan. Akhirnya kemudian ya tadi kita akan lama-lama tergerus, kita jadi kayak berkarat. Tapi kalau kemudian kita positif, oke, kita nggak bisa terus-terusan berada di situasi ini. Kita harus mencari cara agar kemudian mbaknya ini one day bisa berubah. Karena kemudian memang Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berubah. Ya kalau memang nggak ada kita nggak ada action, ya dia akan selamanya seperti itu. Nah barangkali caranya seperti yang kita bahas kemarin adalah tidak selalu dengan kata-kata. Barangkali orang itu perlu sentuhan-sentuhan dari kita, entah itu sentuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Namanya kita meluluhkan hati itu kan biasanya dengan kebaikan. Apakah langsung berhasil? Mungkin tidak akan langsung berhasil. Karena itu kan suatu karakter yang sudah terbentuk sejak lama. Kita baru seminggu terbang udah berusaha atau menuntut dia berubah untuk kita, belum tentu juga. Atau mungkin ada alasan kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin itu sesuatu yang sengaja. Ada banyak orang-orang sengaja bersikap kasar dan keras pada kita untuk membangun mental kita. Who knows ya? Niat itu kan sesuatu yang tersembunyi. Tapi ada kata itu memang suatu karena itu tersembunyi ya mau nggak mau entah itu dia sengaja atau tidak, maksudnya ya tetap harus kita tahan ya, kita bukan dilawan ya, kita tahan ya, kita dengan menguatkan mental. Dan nomor itu kalau memang Mbak ingin merubah dia, tentunya dengan kebaikan. Tapi positive thinking ini maknanya adalah kita tidak tinggal diam. Artinya dikerasi atau ditoksiki bahasa diperlakukan dengan toksik terus menyerah, itu artinya negatif. Tapi maksudnya positif adalah approaching life challenge with positive outlook ya. Jadi kita coba bersikap dengan kepala dingin, kira-kira bagaimana biar ini nggak kejadian lagi, biar saya lebih kuat, biar mbaknya ini karena kasihan dia juga gitu, otomatis kan namanya dia yang negatif di depan semua satu-satu. Jadi mencoba untuk mencari cara agar dia one day bisa berubah dengan kebaikan. Dan tentunya dia sebelum kita terbang kita menguatkan hati. Kalau memang kemudian tetap nggak bisa, balik lagi nikmati rasa sakit itu. Karena sesakit-sakitnya kita, semau jebol-jebolnya kita, maka di sebelah kemudian barangkali memang beban yang harus kita panggul, karena one day akan ada beban lain yang lebih berat. Jadi tidak bukan menegasikan adanya feeling itu, tapi mencoba untuk melihat bahwa segala sesuatu itu insya Allah ada jalan keluar. Dan kita nggak menyerah dengan rasa sakit itu. Kita coba kurangi itu dengan cara-cara agar dia bisa berubah. Kalau satu cara nggak bisa, ya mungkin cara-cara yang lain. Kalau kami dia berubah, ada peran Mbak. Tapi kalau kita sudah mencoba berbagai cara, biasanya kita akan berdoa, Tuhan saya sudah pasrah, saya sudah nggak tahu caranya apa lagi. Dan ini sudah memberikan suatu dampak yang kurang baik untuk kami satu-satu di sini. Semuanya saya kembali ke Tuhan. Ya, namanya kita usaha itu kan harus dibandingkan dengan Tuhan. Jadi barangkali nanti biar Tuhan yang berbicara banyak. Karena kewajiban kita untuk berusaha sudah tuntas. Tinggal Tuhan yang melaksanakan tugas yang Dia mau. Baik, mantap. Terima kasih.
Aini boleh dipanggilkan dulu Bu Cinta di kita akan bahas ini. Iya, nggak bisa sama susah. Baik, teman-teman semuanya, kita akan tutup kelas kita ini dengan satu mantra ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama melatih kembali dan selama kembali di GDC ini. Atas nama manajemen GDC kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami doakan semoga teman-teman sukses ya dalam menjalani Amin. nanti, dan juga sukses dalam memberikan pelayanan yang prima pada segenap teman-teman semuanya. Sekian, ingat bahwa you are special ya, dan selalu gunakan kesempatan itu ya, kepercayaan itu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman. So we are going to close our session dengan mantra. Boleh semuanya berdiri dulu, silakan. Baik, ada beberapa kalimat di depan dan akan kita baca bersama-sama. Saat membaca ini maka kita juga akan meyakininya di dalam hati. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. We all have the goodness of spirit to touch hearts. We have the positive nature to engage with others. By positively touching the life of our guests and colleagues, we have the life connection. Through those connections, we remain in each other's heart and memories. Very deep words ya. Pertanyaannya Mbak Tiwi, clue-nya ada di sini. Bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti punya sisi positif, nggak 100% negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti Mbak Tiwi bisa menemukan jalan menuju hatinya. Nah, caranya bagaimana Mbak Tiwi? Karena yang lebih mahal. Alright, sampai di sini discussion. Baik, once again thank you ya atas perhatiannya, dan semoga apa yang kami ajarkan selama hari ini dapat bermanfaat untuk profesi rekan-rekan di Indonesia dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Sukses terus. Saya terinfo dari Bu Dia katanya ada rekaran juga ya? Nggak tahu. Terus ya udah nggak usah ditanyakan juga. Nggak mau Tahu nanya dari juga. siapa? Dari Pak Yoga. Nanti saya dikira bocorin programnya. Tapi kalau Anda kata ada rekaran mungkin barangkali wajib teman-teman akan datang. Tanggal 18 Mei insya Allah nanti ada adik-adik teman-teman batch 12. Ini batch berapa? 9, 10 itu yang kemarin. So I'm going to tell the motivating seperti itu ya, tentang senior mereka yang sangat positif, yang sangat inspiratif, yang sangat manis, yang selama 3 hari itu menjadi ujian bagi saya. Betul tidak akan terus saya ceritakan. Baru lagi bisa mengambil inspirasi dari Mama. Alright, kita berikan tepuk tangan semua. Terima kasih. Untuk itu mari kita tutup dengan doa ya. Dan setelah itu nanti Bu Cinta akan memberikan sertifikat kepada teman-teman semuanya. Ya, Bu Cintanya lagi dipanggil. Nanti kalau nggak bisa saya berikan doa. Oh, Bu Cinta. Berani. Baik, terus kemudian barangkali nanti setelah penutupan, setelah mendapatkan sertifikat, kita sempatkan untuk foto di bawah dulu dengan Bu Cinta juga, agar semua kita bisa menjadi apa namanya itu ya dokumentasi. Pak Kembar. Mau foto dengan Pak Kembar? Iya. Ya nanti kalau ada Pak Kembar kita ini foto. Baik, untuk itu kita tutup dulu. Ketua kelas hari ini Mbak Claudia, silakan Mbak Claudia. Pak Yoga Manijusnya, untuk menutup kelas hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Mohon dapat duduk dulu sebentar, kita tunggu Bu Cinta. Nanti setelah itu kita akan berikan